Nggak percaya dokter, pengobatan alternatif aja, Google aja, GPT aja. Nah loh. Alami sakit perut, pria asal India ini nekat operasi perutnya sendiri setelah lihat tutorial operasi dari YouTube. Oke. Viral, pria ini nyamar jadi dokter, lalu operasi hanya lihat tutorial YouTube berujung nahas. Seorang gadis asal Madiun, pasien PDP Corona dari Jakarta, meninggal dunia setelah dibawa keluarganya ke dukun. Bukannya membawa ke dokter, orang tuanya malah lebih percaya dengan dukun hingga akhirnya disebut sakit karena santet. Bayangkan bapak ibu sedang mencari pengobatan dan seseorang mengirimkan tautan video tentang metode detox ekstrim yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Atau bapak ibu mendengar bahwa vitamin dosis tinggi bisa menggantikan vaksin. Pertanyaannya, seberapa dapat dipercaya informasi tersebut? Halo, perkenalkan saya Megawati. Saya adalah seorang apoteker yang juga pernah melanjutkan studi di bidang psikologi dan saya memiliki ketertarikan dalam gaya hidup sehat serta edukasi masyarakat. Saya membuat kanal ini karena saya menyadari bahwa banyak sekali informasi kesehatan yang beredar di media sosial dan internet, namun sayangnya tidak semua berdasarkan bukti ilmiah. Banyak diantaranya justru menyesatkan atau bahkan membahayakan. Sumber informasi yang benar-benar dapat dipercaya seringkali hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang terafiliasi dengan institusi atau tersedia dalam jurnal ilmiah berbayar. Seperti video yang telah saya buat sebelumnya. Bisa akses di sini, bisa klik linknya. Terkait sumber-sumber untuk pengambilan keputusan klinis yang mayoritas hanya bisa diakses oleh tenaga kesehatan terafiliasi institusi. Padahal, mendapatkan informasi kesehatan yang akurat adalah hak setiap orang. Setuju nggak? Tujuan saya adalah membantu masyarakat umum memahami bagaimana membedakan informasi yang terpercaya dan yang meragukan, serta menyediakan panduan praktis yang berbasis bukti. Penting juga bagi kita semua, bukan hanya tenaga kesehatan ya, untuk bisa mengenali jenis-jenis informasi yang keliru. Untuk itu, saya akan menjelaskan 4 kategori utama informasi bermasalah yang sering muncul di bidang kesehatan. Di antaranya adalah misinformasi, disinformasi, hoax, dan malinformasi. Misinformasi adalah informasi yang salah atau menyesatkan, tapi disebarkan tanpa adanya niat jahat. Biasanya karena kurangnya pengetahuan atau verifikasi. Contohnya, minum air hangat tiap 15 menit bisa membunuh virus COVID-19. Berbahaya nggak misinformasi ini? Tentunya berbahaya. Pertama, orang bisa mengabaikan pengobatan yang terbukti efektif. Yang kedua, membuat masyarakat merasa aman padahal masih beresiko tinggi. Yang ketiga, membebani tenaga kesehatan dengan pasien yang percaya akan informasi keliru tersebut. Selanjutnya adalah disinformasi. Informasi salah atau palsu yang disengaja disebarkan untuk menipu, mempengaruhi opini, atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya, vaksin COVID-19 adalah alat pemerintah untuk menanam chip pelacak. Bahaya nggak? Tentunya berbahaya. Contohnya, yang pertama, menurunkan tingkat vaksinasi. Munculnya kembali penyakit yang bisa dicegah. Yang kedua, menyebabkan ketidakpercayaan terhadap tenaga medis dan ilmuwan. Yang ketiga, memicu kepanikan massal atau konflik sosial. Selanjutnya adalah hoax. Apa itu hoax? Hoax merupakan berita bohong atau palsu, sering dibungkus seperti berita sungguhan. Disebarkan secara luas untuk mengecoh atau menarik perhatian. Contohnya, buah ajaib dari Jepang bisa menyembuhkan kanker dalam 3 hari.
Nah, sering ya kita dengar contoh-contoh seperti ini. Bahaya nggak? Tentunya berbahaya. Yang pertama, pasien bisa berhenti pengobatan medis dan beralih ke terapi yang tidak terbukti secara ilmiah. Yang kedua, bisa menyebabkan kematian atau perburukan kondisi. Yang ketiga, menyebar cepat informasi ini karena sensasional ya dan menarik. Selanjutnya adalah malinformasi. Malinformasi itu merupakan informasi yang benar secara faktual, tapi digunakannya secara salah konteks atau untuk tujuan manipulatif. Contohnya adalah menyebarkan video lama rumah sakit penuh saat wabah flu gitu ya. Lalu diklaim sebagai bukti sistem kolaps karena vaksin COVID. Berbahaya nggak? Tentunya berbahaya. Yang pertama bisa menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Yang kedua menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap data atau institusi. Lalu yang ketiga digunakan untuk agenda politik atau ekonomi tertentu. Nah, sekarang setelah kita memahami jenis-jenis informasi yang bisa menyesatkan gitu ya dan bahayanya, muncul nih pertanyaan penting. Apa yang terjadi ketika seseorang mengambil tindakan medis berdasarkan informasi yang salah? Nah, ini salah satu bentuk nyatanya adalah self-diagnosis. Siapa yang pernah dengar istilah self-diagnosis? Komen di bawah. Dan self-diagnosis ini kini makin umum ya, karena internet itu ada di ujung jari kita. Saat tubuh kita terasa tidak enak itu kan reaksi pertama banyak orang yang bukan ke dokter, tapi langsung googling. Atau tanya ChatGPT, atau scroll YouTube, baca-baca gitu ya, baca-baca forum kesehatan. Nah, ini disebut self-diagnosis. Mencoba menentukan sendiri penyakit atau kondisi kesehatan kita tanpa konsultasi dengan tenaga medis. Kenapa self-diagnosis ini semakin umum gitu ya? Karena cepat dan mudah, gratis pula. Jawabannya langsung kita dapatkan. Atau bisa juga karena takut, malu, atau malas ke fasilitas kesehatan. Ada resikonya, resiko self-diagnosis tanpa validasi medis. Yang pertama adalah salah diagnosis. Gejala satu penyakit bisa sangat mirip-mirip, misalnya nyeri dada. Bisa aja karena asam lambung, tapi bisa juga karena serangan jantung. Yang kedua, pengobatan yang salah atau terlambat. Orang bisa beli obat sembarangan berdasarkan info dari internet, dan ini bisa memperburuk kondisi. Yang ketiga, ada yang namanya cyberkondria, yaitu cemas berlebihan. Jadi semakin banyak informasi yang dibaca, semakin panik, semakin stres, kortisol naik, padahal belum tentu relevan dengan kondisi tubuh kita. Lalu apa solusinya? Internet boleh digunakan untuk mendapat gambaran awal, tapi pastikan sumbernya kredibel dan berbasis bukti. Informasi yang kalian kumpulkan itu digunakan untuk bertanya lebih cerdas ke dokter, bukan untuk menggantikan peran dokter. Dan yang paling penting, jangan membuat keputusan medis sendiri tanpa konfirmasi tenaga profesional gitu ya, tenaga kesehatan. Karena itulah menurut saya edukasi publik sangatlah penting. Kita tidak hanya butuh akses informasi, tapi juga kemampuan memilah dan menafsirkan informasi kesehatan secara bijak. Oke, setelah memahami resiko self-diagnosis, sekarang penting untuk menyadari bahwa dalam menjaga kesehatan kita semua punya peran yang berbeda tapi saling melengkapi. Ini bukan soal siapa yang paling tahu, tapi tentang kolaborasi yang bijak antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Jadi, peran tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, psikolog, dan lainnya, itu mereka memiliki pendidikan formal, pengalaman klinis, dan akses ke sumber data medis yang kredibel. Sementara itu, Anda sebagai individu atau pasien juga punya peranan penting. Peran Anda sebagai masyarakat atau pasien, contohnya yang pertama, aktif mencari informasi
tentunya dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, menceritakan gejala dengan jujur dan lengkap. Yang ketiga, mencatat, mengingat, dan menginformasikan ke tenaga kesehatan mengenai riwayat medis, riwayat alergi, siklus menstruasi contohnya, dan hal-hal lain yang relevan selengkap-lengkapnya untuk membantu memudahkan penegakan diagnosis. Selanjutnya, bertanya jika tidak mengerti diagnosis atau pengobatan. Lalu, mengikuti anjuran medis sesuai arahan. Juga diharapkan untuk melaporkan efek samping atau perubahan kondisi. Kemudian, apa sih peran dari tenaga kesehatan? Yang pertama, menganalisis gejala secara menyeluruh. Yang kedua, menggunakan data klinis dari hasil pemeriksaan untuk membuat diagnosis. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis bukti. Yang keempat, menyampaikan penjelasan dengan bahasa yang dapat dipahami. Yang kelima, membangun kepercayaan, bukan sekedar instruksi satu arah. Kemudian, memantau dan menindaklanjuti kondisi pasien secara berkelanjutan, serta memastikan pasien mendapatkan rujukan yang tepat, baik mengenai tujuan rujukan, kemana, seperti itu ya, maupun pihak yang dituju kepada siapa, terutama untuk kasus yang lebih kompleks. Kemudian, mengapa kolaborasi dan komunikasi antara dokter dan pasien sangat penting? Karena menjaga kesehatan bukanlah tanggung jawab sepihak. Ketika pasien bersikap proaktif dan terbuka dalam menyampaikan keluhan, dan tenaga kesehatan mampu berkomunikasi dengan jelas dan empatik, hasil pengobatan menjadi lebih terarah, aman, dan efektif. Hal-hal seperti salah diagnosis, dugaan malpraktik, atau rasa frustasi misalnya. Keluhan seperti, saya sudah ke dokter A, sudah ke dokter B, tapi belum juga sembuh. Nah, itu tuh bisa lebih mudah dihindari. Jadi peran masing-masing sangat jelas ya. Pasien yang merasakan gejalanya secara langsung, tapi tenaga kesehatanlah yang memiliki pengetahuan, pengalaman klinis untuk menanganinya secara tepat. Sebagai perumpamaan, misalkan seorang pasien datang dengan keluhan sakit kepala dan telat menstruasi misalnya. Lalu ditanya oleh dokter, kapan terakhir menstruasi? Berapa lama siklus biasanya? Ada gejala lain seperti mual atau nyeri tidak? Jika pasien tidak bisa menjawab dengan jelas, maka informasi yang diterima oleh dokter menjadi terpotong-potong gitu ya. Akibatnya, diagnosisnya bisa meleset atau perlu lebih banyak pemeriksaan lanjutan yang sebenarnya bisa dihindari jika komunikasi awalnya berjalan dengan baik. Jadi kualitas komunikasi dua arah sangat menentukan arah dan keberhasilan proses penyembuhan. Jadi, bagaimana kita bisa mulai menjadi masyarakat yang lebih kritis dan bijak dalam menghadapi informasi kesehatan? Di bagian berikutnya, saya akan membagikan panduan praktis membedakan informasi medis yang terpercaya dan yang meragukan. Eits, sebelum lanjut, pause dulu yuk. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan topik terakurat dan terkini seputar dunia kesehatan. Yuk tulis juga pengalaman Anda di kolom komentar. Pernah nggak sih Anda menerima informasi kesehatan yang bersifat hoax gitu ya dari grup Facebook, WhatsApp, dan lain-lain? Lalu respon Anda seperti apa? Nah, saya ingin mencoba memberikan solusi nih, yaitu sistem peringkat informasi berdasarkan tier seperti itu ya. Saat kita sadar bahwa menjaga kesehatan membutuhkan kerjasama antara pasien dan tenaga medis, ada satu hal lagi yang tak kalah penting. Bagaimana caranya masyarakat bisa memilah informasi kesehatan yang bertebaran di internet? Faktanya tidak semua orang mencari informasi karena sudah sakit. Banyak yang justru ingin belajar sejak dini, memahami tubuhnya, mengenali sinyal-sinyal awal, dan mencegah penyakit sebelum terjadi. Ini adalah tipe pasien yang aktif, rajin membaca, menonton, dan terus mencari tahu. Sayangnya, sistem medis kita saat ini masih bersifat reaktif,
Sebagian besar orang baru datang ke dokter ketika keluhan sudah muncul. Belum tersedia juga sih jalur yang jelas bagi mereka yang sehat tapi ingin berkonsultasi secara proaktif. Belum ada panduan baku seperti itu ya, bagaimana alur pemeriksaannya, apa saja yang perlu dibahas, atau bagaimana tindak lanjutnya jika memang tidak ada gejala. Padahal pendekatan yang bersifat preventif dan edukatif seperti ini bisa menjadi kunci untuk mengurangi beban penyakit kronis dalam jangka panjang. Namun, tantangan berikutnya adalah memilah informasi. Tidak semua yang beredar di internet memiliki dasar ilmiah yang kuat, ada yang berbasis bukti, ada yang sekedar opini, dan ada pula yang sengaja menyesatkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka saya ingin memperkenalkan sebuah panduan praktis, yaitu sistem peringkat informasi kesehatan, mulai dari tingkat yang paling dapat dipercaya hingga yang sebaiknya dihindari sama sekali. Perlu dicatat bahwa pengurutan ini saya susun berdasarkan pendapat dan pengalaman pribadi saya ya. Namun perlu diketahui bahwa panduan tersebut ditunjukkan untuk tenaga kesehatan yang terafiliasi dengan institusi dan banyak kontennya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Nah, sekarang yuk kita bahas kelompok daftar tingkat informasi medis yang bisa diandalkan. Yang saya coba susun ya, saya sendiri coba susun berdasarkan beberapa tier, yaitu S, superior atau unggul, A+, highly trusted atau sangat terpercaya, A, trusted atau terpercaya. Kemudian ada B, moderately reliable atau cukup handal, C, mixed reliability atau keandalan campuran, D, low reliability atau keandalan rendah. Kemudian ada E, unreliable atau tidak dapat diandalkan, dan ada F, yaitu dangerous or misleading, berbahaya atau menyesatkan. Yuk coba kita bahas satu-satu. Untuk yang S, itu merupakan gold standardnya, gold standard dari bukti ilmiah yang berdasarkan sintesis yang ketat. Contohnya itu ada pedoman klinis atau ulasan Cochrane, biasa disebut Cochrane Review seperti itu ya. Kemudian ulasan sistematis PubMed Systematic Reviews. Dan digunakannya ini untuk keputusan klinis, bisa juga untuk edukasi pasien berbasis bukti, dan juga untuk pengembangan kebijakan. Nah, tetapi ada beberapa limitasi ya. Seringkali ini berbayar, kemudian terlalu teknis bahasanya untuk orang awam, belum tentu bisa diakses juga untuk orang awam, dan tidak tersedia untuk semua topik. Kemudian lanjut untuk yang A+, atau sangat terpercaya. Untuk A+ ini, informasinya sudah ditinjau oleh ahli di tingkat institusi atau pemerintah yang memang didasarkan pada bukti seperti itu ya. Contohnya adalah situs web seperti WHO, CDC, NIH, NHS, kemudian ada Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, atau portal informasi obat FDA, EMA. Kemudian ada juga BMJ Best Practice atau Dynamed. Ini berbayar, tapi bisa alternatifnya itu melalui ringkasan perpustakaan institusi atau bisa juga melalui ResearchGate ya. Coba email ke autorsnya langsung. Kemudian ada pedoman organisasi kesehatan profesional, misalkan ACOG atau AAP. Penggunanya ini untuk panduan pasien, pendidikan profesional, dan juga referensi klinis. Dan ada keterbatasannya, yaitu mungkin menyederhanakan atau pembaharuannya agak tertunda. Kemudian juga mungkin memerlukan berlangganan dan juga bisa jadi konservatif dalam hal interpretasi. Oke, mari kita lanjut ke tier A, terpercaya. Ini dibuat secara profesional dan secara umum dapat diandalkan ya, dengan pengawasan dan afiliasi dari kelembagaan. Contohnya itu buku teks akademis tuh yang biasa kita pelajari ketika kuliah gitu ya. Kemudian ada materi CME, Continuing Medical Education, atau CE, Continuing Education yang terakreditasi misalkan ANCC,
ACPE atau terakreditasi APA gitu ya. Kemudian bagaimana dengan YouTubers nih, YouTubers? Nah, tergantung nih. Jadi kalau blog profesional itu berlisensi independen atau juga YouTube-nya itu dilengkapi dengan citasi dan apalagi terafiliasi institusi seperti itu ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai terpercaya. Kemudian ada jurnal open access, misalkan PLOS ONE, BMC. Tapi jangan sampai terkecoh dengan jurnal predator ya, karena kalau dia jurnal predator langsung masuknya ke peringkat F. Itu untuk Q-nya bisa dicek Q1, Q2, atau Q3 bisa dicek di Skimago atau di Clarivate, tapi Clarivate ini berbayar. Nah, penggunanya ini untuk riset pribadi, untuk percakapan kesehatan yang informatif, juga untuk sebagai informasi pelengkap seperti itu ya. Nah, tapi limitasinya adalah kualitasnya bisa bervariasi nih. Kemudian bisa juga tidak ada peninjauan dari rekan sejawat. Peninjauan dari rekan sejawat ini saya katakan sebagai peer review ya, agar lebih singkat. Dan juga kedalamannya berbeda-beda. Lanjut ke yang B. B ini saya kategorikan sebagai cukup handal. Ini beberapa dasar atau profesional berbasis bukti, tapi kurang peer review ya, kurang tinjauan dari rekan sejawat atau transparansinya juga nggak terlalu full. Contohnya itu misalkan aplikasi kesehatan yang sudah divalidasi secara klinis, contohnya Clue, MySugar, seperti itu. Atau ada blog perkumpulan pasien seperti itu ya, itu namanya Patients Like Me. Coba dicek Patients Like Me. Ada banyak materi edukasi di situ. Itu cukup handal, itu cukup bisa dipercaya. Ini boleh ya untuk titik awal memahami suatu topik, juga sebagai pembelajaran tambahan. Tapi sayangnya mungkin kutipannya hilang gitu ya, citasinya hilang. Dan susah untuk diperiksa secara mendalam karena kan tidak ada citasinya, banyak yang tidak ada citasinya. Kemudian kontennya juga bisa berubah-ubah dengan cepat. Oke, lanjut ke tier C nih, keandalan campuran. Ini tampilannya profesional tapi dukungannya tuh sangat lemah, maksudnya bukti-bukti medis sangat lemah dan kurang jelas. Bisa juga ada opini pribadi nih atau konten sponsor. Nah, ini ads, yang ada ads-nya. Kenapa saya masukkan yang ada ads-nya itu ke C atau mixed reliability ya, keandalan campuran? Karena bisa jadi bias karena ads tersebut. Bisa jadi mendorong Anda untuk membeli suatu produk atau layanan tertentu padahal Anda tidak terlalu memerlukan atau bisa jadi sama sekali tidak memerlukan itu gitu. Nah, contohnya adalah blogs atau podcast atau YouTube channel oleh dokter atau peneliti yang isinya itu pendapat pribadi, pernyataan yang tidak ada kutipannya, tidak ada sumbernya, juga tidak berkolaborasi dengan expert lain, seperti itu ya. Tidak ada afiliasi institusional, juga kontennya bersponsor, biasanya sponsor obat atau sponsor suplemen, seperti itu. Atau contoh lainnya adalah website yang berisi informasi kesehatan tapi ada iklannya seperti ya, maupun baik iklan produk lain atau layanan mereka sendiri, contohnya Healthline, WebMD, Verywell Health. Nah, ini boleh sebenarnya dibaca untuk kesadaran dini tentang topik kesehatan. Tapi harus hati-hati ya dalam membacanya, itu di double check. Dan ada resikonya, yaitu resiko bias karena ada penjualan itu tadi, ads, terus kurangnya ketelitian ilmiah dan juga seringkali nggak terkontrol. Kemudian yang D, low reliability atau keandalan rendah. Nah, ini mesti mulai hati-hati ya. Jadi contohnya itu konten yang sederhana komersial atau berbasis iklan yang tidak ditinjau sama sekali oleh sejawat. Juga lebih mengutamakan clickbait seperti itu ya daripada akurasinya. Contohnya adalah news health articles. Selain blog-blog yang tadi disebutkan, ada juga blog-blog yang masuknya ke kategori D dibanding dengan kategori C ini. Jadi penulisnya itu tidak memiliki latar belakang profesional medis, juga kutipannya pun tidak ada, dan biasanya bahasanya juga kontroversial kan untuk menarik klik. Dan juga contoh yang masuk ke kategori D ini, misalkan ChatGPT, gitu ya, alat tool per
Mei 2025, video ini dibuat Mei 2025. Itu nggak bisa kita langsung percaya, harus dikoreksi ulang. Dari ChatGPT-nya sendiri juga udah ada disclaimer bahwa informasi tersebut bisa salah. Ini keuntungannya bacanya santai, bolehlah untuk lihat-lihat informasi awal, tapi kita mesti tetap skeptis ya, berpikir kritis. Kekurangannya ya itu tadi, bisa mempromosikan produk, terus oversimplified, terlalu disederhanakan, terlalu lebih mementingkan klik, terus kurangnya kedalaman ilmiah. Nah, sekarang masuk ke E nih. Yang E ini tidak dapat diandalkan. Ini konten yang dibuat pengguna, dihimpun, atau anonim, terus tidak bisa diverifikasi juga secara ilmiah gitu ya. Contohnya Wikipedia, meskipun ada citation-nya, tapi kalau kalian perhatikan, misalkan diklik citation-nya, belum tentu pernyataan tersebut ada di referensi tersebut. Jadi ya mesti double check. Kemudian ada thread kesehatan di forum-forum seperti Reddit. Orang berpikir ada subreddit seperti r/askdocs. Loh, itu kan askdocs. Boleh dong saya percaya informasi di situ ya. Saya sih tetap mengkategorikan itu sebagai E ya, karena gimana proses verifikasinya, apakah betul yang menginformasikan itu adalah tenaga kesehatan terlisensi. Kemudian Quora atau forum-forum lainnya. Ini boleh saja untuk orang-orang yang ingin tahu untuk pengalaman pribadi, seperti itu cerita-cerita pengalaman pribadi. Tapi harus hati-hati dengan misinformasi, karena ini sudah mulai rawan di tier E ini. Ini tidak melalui peer review ya, dan juga mudah diedit atau dimanipulasi seperti Wikipedia page tadi. Terus juga variability dari akurasinya itu terlalu tinggi. Masuk ke yang F, atau berbahaya atau menyesatkan. Ini big no. Ini informasi yang sengaja menyesatkan atau merugikan, juga mempromosikan pseudoscience gitu ya, atau menyamar sebagai pakar. Banyak tuh contohnya klaim obat mujarab di TikTok, Instagram ya. Satu obat bisa mengobati berbagai penyakit, mulai dari diabetes, jantung, batuk-batuk, pilek, sakit kepala, menopause. Satu obat manjur, jos gitu. Nah, itu red flags itu. Kemudian ada juga dokter atau pakar kesehatan palsu, padahal nggak punya lisensi, ngaku-ngakunya punya lisensi. Atau bisa juga sekarang dokter AI loh. Jadi mukanya itu di-generate sama AI, ngakunya saya sudah menjadi dokter selama 20 tahun. Hari ini dia bilangnya dokter kecantikan, besoknya lagi bilang dokter kandungan, di AI generated ya. Mempromosikan suplemen biasanya. Kemudian ada juga pseudoscience tanpa tinjauan dari sejawat. Nah, ini pseudoscience ini agak tricky ya, karena banyak misalkan penelitian yang baru banget, kita sebut sebagai preliminary research, belum banyak buktinya, tapi sudah mulai mencuat gitu ya di jurnal-jurnal. Banyak orang bilang, itu kan tapi belum ada meta-analysisnya, belum ada systematic review-nya. Contohnya itu di komunitas biohacking gitu ya. Itu pseudoscience. Nggak seperti itu juga ya. Jadi bukan berarti suatu penelitian itu baru dan belum ada meta-analysis lalu kita langsung kategorikan sebagai pseudoscience. Tapi itu diskusi untuk topik selanjutnya ya. Yang penasaran mengenai topik pseudoscience atau topik mengenai biohacking, boleh coba komen di bawah. Oke? Kemudian jurnal-jurnal predator yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini coba diperiksa di daftar BIEL namanya, atau bisa dicek di thinkchecksubmit.org. Ini jangan pernah Anda gunakan untuk pengambilan keputusan. Anda juga harus mereport ketika Anda mendapati misinformasi seperti ini, seperti itu ya. Resiko bahaya sangat tinggi. Ini juga bermotif finansial atau ideologi tertentu, terus mempromosikan ketakutan gitu ya, atau harapan palsu. Semoga pemaparan ini membantu Bapak Ibu dalam memilih informasi kesehatan yang lebih bijak dan aman. Silahkan tinggalkan pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di kolom komentar. Contohnya, bagaimana cara mengenali channel YouTube kesehatan yang kredibel? Apa saja tanda peringatan atau red flags dari konten yang menyesatkan? Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukatif berikutnya. Jangan lupa juga untuk mengirimkan video ini ke orang terdekat dan tersayang seperti orang tua, tante, om, agar mereka lebih bijak dalam memilih dan membagikan informasi kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay informed, stay healthy.